Kalau dari Perfect Turtle tadi terjadi kembali, nggak nyampe sih, Ul. Harusnya ya. Harusnya nggak nyampe late game. Karena yang ditakutkan ya average game time tadi kan 15 menit, 12 menit. Otomatis tim Liquid harus bermain jauh lebih cepat lagi dibandingkan dengan game yang pertama. Apalagi di game kedua dari Best of 3 series kita. Alright, match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka mempertahankan 100% win rate mereka? Ataukah justru cinta dan malam yang akan membawa mimpi buruk bagi tim Liquid Ada ID? cinta, cinta. Tapi emang di mana-mana cinta dan malam dah. Cinta dan malam. Atau cinta dan harapan? Wah, jelas dong. Itu lebih meresahkan juga. Cinta dan harapan. Julian aja, Julian. Oh iya, kayak Julian masih menjadi. Aku sempat bertanya kan, kenapa Julian nggak menjadi pilihan? Nah, gitu? gini, Karena kemarin juga aku sempat ngomong ini nih. Oke. Jadi gini, Julian itu di rank oke lah, masih fine kayaknya. Tapi kalau misalkan udah masuk ke pro scene, apalagi di level internasional, kelihatan sedikit dia lagi sword gitu, ngegeser, ngedash. Wah, dikejar itu pasti, Ul. Jadi kayak nggak masuk sih harusnya. Kecuali kalau misalkan Julian itu ada skill lagi, ya kan, yang emang bisa ngasih efek imun kayak enhance sword. ya, dan kayak ada better option juga gak sih, kayak Suyo yang lebih enak buat objektif. Bener. Jangan hanya karena satu skill atau satu item RGM aja langsung kepake ya. RGM ya, Rose Gold Meteor. Soalnya Rose Gold Meteor sempat aku coba juga kan di beberapa hero. Ya. Dan selain Julian itu ada Guinevere. Sylvana juga bagus karena dia main lifesteal, jadi ya otomatis kuat banget. Yap, tapi kali ini Yeskiel yang harus tumbang di tangan Ryzen menghasilkan first blood bagi Siusun. Itu dia persyaratan bagi gameplay yang akan dibawa oleh Siusun adalah mereka harus unggul di early-nya. Sementara Flicker terpaksa dikeluarkan oleh Aran setelah kehadiran atas 3 pemain dari Siusun ke arah top lane. Ya, Suyo ya udah pasti wajar banget untuk memenangkan tempo di early game. Harus benar-benar menang, tapi solo kill. What is happening di bottom lane? Mumpung belum level 4 ya, belum ada Dead Sonara. Nomad harus tereliminasi bahkan sebelum ada turtle pertama. Solo kill. Ini akan berdampak besar untuk landing di bawah. Ya, dan pertukarannya menjadi nggak adil harusnya. Mid tukar gold lane juga. Aduh, solo lagi. Solo. Dan sekarang setup menuju ke arah turtle telah terlihat. 4 pemain dari Siusun sudah mulai berbondong-bondong untuk mencoba mengontes, karena kita tahu bagaimana power dari Suyo ini yang akan diunggulkan. Tapi Flicker dengan Yeskiel masih punya Crimson Beacon juga untuk bisa mengalihkan keadaan, dan bahkan terangkat lagi dengan Lantern Flare. Dan Brantizi lagi-lagi terjebak sendirian, tapi Widi pun tidak terselamatkan sudah. Dengan ada Infinite Pursuit dari Nijas mencoba untuk memberikan kembali badannya di lini paling depan, tapi Aran memukul mundur saja pemain-pemain dari Siusun, sehingga kali ini Brantizi tumbang tanpa ada pertukaran. Wah, di reset aja ya untuk turtle-nya ya. Tapi kali ini take over lagi sama Ryzen. Dia tahu masih ada Soul Saver dan juga Retribution Battle yang akan didapatkan secara cuma-cuma. Tapi untungnya Nomad bakal bertemu dengan Favian. Dan 1v1 situation yang merugikan bagi Nomad sepertinya all di bagian jungle area bawah. Yep. Dan menjadi pertukaran saja ya, karena tim Liquid ID mereka nggak mau maksa ngontes ke area turtle-nya. Mereka mau coba untuk trade ke arah purple buff, tapi ketemu sama Nomad tengah jalan. Aduh, 2 kali tumbang sebagai gold laner. Ini kayak bukan harinya untuk Ranger. Ya, dan apalagi Iron Shiki masih punya Purify dalam tubuhnya. Brantizi lagi-lagi yang akan menjadi target satunya terakhir, masih bisa mundur, dan Iron Shiki harus tertabrak oleh Ryzen. Glass Path Away mencoba untuk kabur saja untuk Widinya, walaupun memang belum sempat menyelamatkan sosok dari Iron. Masih aman ya, ada pertukaran setidaknya. 3 tukar 3 dari segi point kill. Hanya saja mungkin 2 deaths ini loh dari Nomad. Apalagi semenjak solo kill tadi. Apakah ini akan berdampak besar untuk 2 menit ke depan? Karena sekarang Nomad akhirnya memiliki item pertamanya, Hunter Strike, yang aakan membuat dia survive ketika dia melontarkan beberapa Rhapsody-nya dan ada enhance dari movement speed-nya. Husklow dari Iron dan Thunderbelt seperti biasa dari Aran. Karena dengan ada Brave Smite dia lebih bisa nge-spam juga dan ngumpulin stack. Lagi ada Freeze Crack juga kan yang salah satunya mengandung basic attack. Jadi otomatis efek Thunderbolt-nya bakal ngikut. Alright. Dan sepertinya dari kedua belah tim juga bermain cukup hati-hati sekarang ya, nggak terlalu yang agresif. Mereka mencoba untuk lebih fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Sementara Lantern Flare mencoba untuk mengangkat Brantizi dengan damage balasan yang diberikan juga oleh Ryzen dengan Evil Queller. Cukup membuat dari Yeskiel harus memerhatikan kembali dari segi positioningnya. Tapi Akira bakal ditabrak kembali dengan adanya sedikit cicilan dari Rhythm of Joy, tapi nggak mau terlalu komit. Oh, nge-trigger Flicker kayaknya deh. Iya. Sengaja ya, karena ada turtle kan. Kalau misalkan nanti Cecilnya nggak punya flicker di area turtle, akan menguntungkan sekali bagi tim Liquid ID.
Tapi bedanya untuk sekarang 5-man move kayaknya ya. Bruno-nya bakal connect nih untuk team fight. Tapi Granger-nya dengan modal Hunter Strike, apakah kali ini Siusun bisa membalikkan keadaan dengan dua tipikal hero yang sama-sama harus farming, sama-sama harus taking up. Dan ini dia ya, 5-man move dari tim Liquid ID. Dan bakal coba untuk dipegang dulu di area turtle-nya dari tim Liquid ID. Conceal telah terlihat juga di mana Nijas mencoba untuk maju dengan adanya satu poin proper set. Dan lihat Brantizi mengincar ini belakang dan Widi pun harus hilang kali ini. Dan bahkan ada Fishcrack yang tadi sudah mulai maju. Killing spree diaman oleh Fabian, diincar kembali dari paling belakang dan Nijas pun harus dihilangkan. Dua player dari Siusun yang kali ini harus tidak ada, membuat dari Siusun harusnya mereka akan tetap coba memaksa ke area dari Turtle yang coba untuk kembali di reset terlebih dahulu. Tapi Crimson Bacon dari SPA mencoba untuk mengincar lini depannya kembali. Dan Brantizi tertinggal sendirian sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan kontes. Dan Turtle pun jatuh ke tangan Iron Shiki. Wow, team fight jangka panjang dan Brantizi tidak memiliki lagi flickernya. Masih ada Shunpo dan last hitnya. Apakah bakal didapatkan? Tidak, sepertinya masih bisa survive. Dan kali ini Siusun tetap mengalami kerugian karena mereka kalah dari segi jumlah kill dan juga objektif yang lagi-lagi diamankan oleh tim Liquid ID. Wah, penyelamatan yang begitu mahal dari Widi karena udah nggak ada lagi juga tadi dari dash ability yang dimiliki oleh Iron Shiki, sehingga ya dirinya pun masih selamat. Dan thanks to shield dari Turtle ya yang ngebuat dari Iron sedikit ada durability ya, apalagi dia ngelasin kan untuk Turtle-nya, jadi otomatis shieldnya akan aktif di dia. Dan emang biasanya kalau udah menit 7 tuh kasih aja sih ke gold laner sih untuk Turtle-nya ya. Oh, kick. Yap, The Way of the Dragon hanya mengincar ke arah Yeskiel yang tidak juga tertrigger dari Purify-nya karena mengetahui dari segi follow up damage-nya juga masih belum terlihat nih dari player-player Siusun. Itu kalau Brantizi lagi live stream tuh, kick gue tuh. Kira-kira begitulah gambarannya. Screening out lagi dari Widi. Mereka benar-benar ingin banget bottom lane objektif. Mungkin terutama di bagian mid lane juga ya, karena kebetulan Fabian udah set up di bagian mid lane-nya. Jadi siapapun yang lewat harus lebih berhati-hati dari Siusun, karena trap dari semua bush-nya ini benar-benar gak ada yang safe untuk mereka. Ya, dan 3 pemain lain dari tim Liquid ID sudah mulai sibuk untuk bisa ngebantu keberadaan dari Iron Shiki, sehingga free farm banget nih untuk Fabian yang makan dual lane. Tadi dia di tengah, terus sekarang free banget juga bergerak ke arah atas. Top lane. Ya buat Nomad-nya sih kayak harus farming dulu, harus cari stacking up dulu. Dan bahkan untuk Nomad ya, dia item keduanya Sky Pierce. Masih loh dia mau maksain walaupun dalam keadaan 0-3-1. Aku merasa ya mungkin gak masalah sih untuk Sky Pierce-nya, tapi untuk mendapatkan poin kill-nya ini loh, kayak dia harus aktif banget dalam team fight dari sekarang. Karena kalau enggak ya nanti Sky Pierce-nya akan sia-sia. Yap. Songwen Claw connect karena 2 orang sekaligus. Widi masih punya Revitalize dan juga Grudge Path Away, mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tapi terlihat kali ini agresivitas yang ditunjukkan oleh Nijas mengincar kembali ke arah seorang Iron Shiki. Namun backupan yang dilakukan dan di Yeskiel, Crimson Bacon, Lantern Flare mengincar ke arah Nijas yang memang harus dihilangkan juga dengan follow up damage yang cukup dari Iron Shiki. Ya, dia buang flicker out of nowhere Nijas. Kayak dia nggak harus flicker untuk bisa mengejar hal tersebut. Dia masih bisa melakukan basic attack di sana. Enhance dari basic attack-nya Provius, tapi enggak. Dia langsung melakukan sebuah flicker tanpa dia follow up yang cukup karena kebetulan Ashira dan juga Nomad belum memiliki damage yang eksplosif. Dan apalagi Yeskiel juga di sini berani banget ya dia untuk ngasih Lantern Flare ke area rumputan, ngasih pressure-nya lagi dan bahkan nggak segan-segan ngejar pakai Crimson Bacon. Zoning out yang dilakukan menghasilkan kembali 1 buah inner bottom turret yang berhasil dikantongi oleh tim Liquid ID dan Fabian. Dengan free-nya juga dia sudah selesai dengan Holy Crystal-nya. Ini udah terlalu kuat ya. Item yang menurutku emang wajib banget dimiliki oleh mid laner, mage, siapapun itu ya. Jungler juga dengan tipe magic. Ya udah pasti Holy Crystal ya. Yep. Karena di level 15 damage magic bonusnya tuh luar biasa banget, 35%. Dan item favorit dari Widi ya, apapun hero-nya, Toilet Armor solusinya. Dia nggak mau kena burst damage, apalagi lawannya adalah Cecilion dan juga Granger. Jadi otomatis pengurangan damage-nya akan tinggi sekali. Dan Widi sekarang sudah mulai dikejar kembali. Ya, Grudge Path Away kembali terlihat kali ini. Tapi lihat bagaimana 4 pemain yang lain yang mencoba untuk backup lagi dengan ada The Way of the Dragon. Brantizi yang justru berhasil dihilangkan. Tertutup, sudah jalan pulang dengan dari tembok yang dikeluarkan oleh Aran. 2 pemain dari Siusun berhasil dihilangkan. Gila, Aran bener-bener bikin barikade biar Nomad-nya tuh nggak berani untuk maju lagi. Dan sementara itu Siusun yang udah menciptakan setup yang begitu indah dengan conceal play harus dibatalkan serangannya. Lihat damage dari Fabian begitu masif sekali. Nomad 2 kali Rhythm of Joy hampir hilang seketika. Wow, damage yang sudah tidak main-main dari Fabian dan tim Liquid ID. Ini mereka udah sadar
lambat laun ini akan menjadi bom waktu untuk mereka kalau membawa game ini jauh lebih lama lagi. Iya, Karena iya. tadi udah kelihatan banget Asira yang baik-baik aja, damage-nya udah mulai menyakitkan dan Brantizi again Oh, no. menjadi korban berikutnya. Flicker. Tertrigger lagi flicker ofensif dari Nijas dengan dari Final Pursuit yang justru hanya merelakan nyawanya saja. Dan lihat bagaimana free dari Fabian mengacak-acak lini belakang dan wipe out kembali di tangan tim Liquid ID. Deng dari Fabian, bener-bener kayak menghancurkan semuanya. Setup, formasi, positioning. Even Nomad sama Asira lagi nempel berdua, Dua-duanya malah hilang seketika dengan adanya Ice Retribution. Gak ada yang sedikit pun bisa menyelamatkan atau bahkan menghindari nge-reduce damage dari Fabian. Electrifying Beats. Dan bahkan dia level 15 setelah Lord ini didapatkan. Perfect level untuk jungler di menit 10. Dia sudah mendapatkan Wishing Lantern juga. Siapapun gak bakal ada yang bisa ngedeny damage dari Joy-nya. Wow, ini Terlalu kejam ini. terlalu kejam karena memang ya udah mereka harus main early ini. Kalau dibawa ke arah mid game lagi udah lumayan bahaya nih. Aduh, kalau dibawa ke mid game sih menurutku late game-nya dari Bruno juga nggak bisa dianggap remeh sih. Iya sih, tapi kayak menang range gak sih dari Menang range. ininya? Cecilian-nya. Poknya kan. Mhm. Ya tapi kan untuk eksekusi ada yang keculik, ada yang Yap, keculik. ada yang kena tumbuk sepertinya. Reason yang masih bisa kabur juga, tapi inisiasi kembali terlihat. Glorious Pathway telah dibentangkan bersamaan dengan ada Lord yang dikawal perlahan tim Liquid ID. Mencoba untuk merasa masuk, tapi lihat damage yang disumbangkan oleh Fabian begitu menyakitkan. Electrifying Beast tidak terelakkan menuju ke arah lini paling belakang, walaupun memang masih belum ada poin kill yang ditabung, tapi setidaknya satu buah base turret dari middle dengan Lord yang pertama pun berhasil untuk bisa dihancurkan. Ini udah untung sih sebenarnya. Karena mereka udah dapetin base turret tanpa effort loh. Lewat begitu aja di bagian mid lane. Top lane mungkin akan dituju selanjutnya. Widi belum raid dengan Glorious Pathway. Private Rush terbuka. Wow, Aran. Wow, momentum yang begitu mahal. Aran berhasil untuk bisa menciptakan keadaan yang coba didominasi kembali tim Liquid ID. Mega kill diamankan dan triple kill ditabung oleh Fabian. Menunggu kembali dari segi wave minion yang tidak dibutuhkan. Ternyata endgame di depan mata dan tim Liquid ID masih dengan 100% kemenangan mereka. Pria tidak bercerita atau bete-bete. Pria langsung combo masuk FYP.